Saudara, KPK melayangkan surat panggilan terhadap Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Andi Arief dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek di Penajam Pasir Utara yang menjerat Bupati dan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan surat pemanggilan terhadap Andi Arief telah dilayangkan KPK. Dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Penajam Pasir Utara, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Surat ini kan modus, artinya semua itu, apakah memang KPK sudah melihat Arief ini kan dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara ya, tersangka AGM. Hari ini benar ya, kami memanggil saksi ya atas nama Andi Arief gitu ya. Di data kami memang tertulis wira swasta dan wasekjen Partai Demokrat. Alamat yang kami miliki ada di Cipulir ya. Kalau kemudian yang bersangkutan merasa belum menerima ataupun ada alasan lain, misalnya punya alamat yang lain begitu ya, ya tentu silahkan sampaikan kepada kami. Menanggapi panggilan yang disampaikan kepadanya, Andi Arief justru mempertanyakan surat panggilan KPK. Dalam komentarnya di akun Twitternya, Andi Arief juga mengaku heran mengapa dirinya dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara. Dalam tulisan di akun Twitternya, Andi Arief menyatakan apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Utara. Pertama, mana surat pemanggilan saya? Kedua, apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan? Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakukan saya seperti ini? Saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP. Andi Arief dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap Bupati Penajam Pasir Utara. Dalam kasus ini, saudara, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud telah ditahan KPK pada 14 Januari 2022. Penahanan dilakukan KPK setelah KPK memiliki bukti yang cukup. Kasus ini diawali operasi tangkap tangan KPK dengan bukti yang disita saat itu senilai 1,4 miliar rupiah. Ada 5 tersangka lain dalam kasus ini, baik dari ASN maupun swasta. Yang menarik, saudara, salah satu tersangka dalam kasus ini adalah Nur Afifah Balkis yang merupakan bendahara Partai Demokrat DPC Balikpapan. Nur Afifah Balkis pun sempat disebut sebagai koruptor termuda. Informasi terkini dari pemanggilan Andi Arief oleh KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV Imron Fadilah. Selamat petang, Imron. Setelah mempersoalkan surat panggilan, apakah Andi Arief akan datang menjalani pemeriksaan atau apakah ada penjadwalan ulang, Imron? Baik, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Pantauan kami di Gedung Merah Putih KPK hingga saat ini memang belum nampak kehadiran dari Andi Arief untuk memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus suap di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa sebenarnya benar hari ini sedianya KPK memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief ke KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Mendengar informasi tersebut, Andi Arief langsung berkomentar. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Ali Fikri merupakan berita bohong atau hoax, sebab ia merasa belum menerima surat panggilan yang telah disampaikan oleh KPK seperti yang telah disebutkan oleh Ali Fikri sebelumnya. Dalam akun Twitter resmi dari Andi Arief juga mengatakan bahwa selain ia belum menerima surat panggilan dari KPK, ia mempertanyakan mengapa ia dihubungkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tersebut. Ia
langsung juga meminta kepada Ali Fikri untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut serta mengaku telah melaporkan hal ini kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Partai Demokrat untuk segera mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan oleh Ali Fikri tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh Andi Arief itu juga langsung direspon oleh juru bicara KPK, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri yang menyatakan bahwa surat pemanggilan yang dilayangkan oleh KPK bahkan telah disampaikan sejak tanggal 23 Maret 2022 ke alamat dari Andi Arief yang dimiliki oleh KPK, yakni di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Namun ia menghimbau kepada Andi Arief jika memang Andi Arief belum menerima surat pemanggilan yang dilayangkan oleh KPK tersebut, namun telah mendengar informasi bahwa dirinya dipanggil oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi, maka Ali Fikri meminta agar Andi Arief melapor kepada KPK sehingga nantinya KPK dapat melayangkan surat pemanggilan ulang kepada Andi Arief untuk dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berikut akan kami tayangkan pernyataan dari pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Tentu tim penyidik KPK memanggil pihak-pihak sebagai saksi karena ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan proses penyidikan. Diharapkan dengan keterangan saksi, maka perbuatan dari para tersangka ini akan semakin jelas dan terang gitu ya. Sehingga kalau kemudian ada pihak yang merasa tidak ada hubungannya dengan perkara ini ataupun merasa tidak tahu begitu ya, silakan kooperatif hadir, kemudian sampaikan langsung di hadapan teman-teman tim penyidik. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud bersama dengan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau tindak pidana korupsi proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. KPK menangkap 6 orang tersebut dalam operasi senyap yang dilakukan oleh KPK pada Desember 2021 yang lalu. Selain Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud, 5 orang tersangka lainnya diantaranya adalah Ahmad Zuhdi yang merupakan pihak swasta, kemudian pelaksana tugas Sekda Penajam Pasar Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Penajam Pasar Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, serta Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Kemudian kalau kita hubungkan dengan apa yang ditanyakan terkait dengan mengapa dihubungkan dengan Andi Arief, kemungkinan besar adalah karena selain Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud yang juga merupakan kader Partai Demokrat, serta Nur Afifah Balkis yang merupakan bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, pemanggilan Andi Arief ini ada hubungannya karena memang Andi Arief juga merupakan kader Partai Demokrat yang juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Ibrahim. Baik, terima kasih Imron Fadila untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.